jabatan PPG 2022 dalam jabatan kategori 1. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak saya sebagai pengawas di Kecamatan Mawilan. Kami dapat tugas di perkuliahan ini, Pak, mewawancarai pengawas tentang motivasi belajar siswa yang di sekolah di Kecamatan Mawilan. Pertama, saya ingin menanyakan menurut Bapak hal-hal apa kira-kira yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik ini masih rendah, Pak, di sekolah, terutama di sekolah kami ini di SD 2. Ya, terima kasih mahasiswa ya. Nama saya Habib Sunarto, kebetulan saya bertugas di Kecamatan Mawilan selaku pengawas ya. Mengenai kaitannya dengan hal-hal yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah, itu yang pertama adalah proses pembelajaran di dalam kelas itu masih kurang menarik. Penyebabnya adalah penyampaian proses pembelajaran ya tidak diiringi dengan penggunaan media pembelajaran. Yang berikutnya, metode-metode yang dipakai atau yang diterapkan oleh guru di dalam kelas itu kurang bervariasi, terlalu monoton, bahkan ya hanya ceramah saja, maka menyebabkan anak-anak cepat bosan, bahkan untuk motivasi belajar pun menjadi rendah. Begitu juga partisipasi masyarakat di dalam peningkatan untuk pembelajaran juga perannya masih kurang. Mungkin itu yang bisa. Ini yang berikutnya tentang, saya kan mengajar contohnya di kelas 1 nih, Pak, ya. Biasa anak-anak kelas 1 itu mengalami kesulitan ya dalam membaca, Pak. Mungkin kira-kira apakah metode saya yang saya laksanakan di kelas itu gimana ya? Apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu ya setidaknya dalam membaca ini dia tidak kesulitan, Pak? Mohon pencerahan. Ya, memang ini kendala pada umumnya ya untuk di kelas rendah, terutama kelas 1 untuk kesulitan membaca. Ini sebenarnya bisa juga diatasi dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu penggunaan media ya, media pembelajaran. Yang berikutnya lagi sekarang sudah jarang dilakukan. Kalau dulu itu ada istilah dalam pembelajaran itu sistem model SAS itu. Jadi ada tahapan-tahapan dalam menerapkan proses pembelajaran, terutama membaca. Dan sekarang bahkan pemerintah pun sudah menerapkan setiap desa itu ada istilahnya ibu PAUD ya, ada PAUD. Itu adalah bisa membantu begitu nanti masuk di sekolah dasar itu paling tidak dia sudah paham mengenai abjad-abjad atau bahkan sudah mempunyai dasar-dasar bagaimana membaca dengan bagus ya. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa diterapkan ya, terutama juga peran serta masyarakat. Itu kadang-kadang orang tua itu
anak itu hanya diserahkan ke sekolah, tapi di rumah itu tidak dibarengi dengan partisipasi orang tua dalam memberikan pembelajaran di sekolah. Ya, terutama di kelas 1 ini Pak memang harus kerjasama antara guru dan orang tua melatih di rumah mungkin Betul, Pak betul, ya. ya. Partisipasi, ya, peran serta. Maka dalam pendidikan itu kan tanggung jawabnya kan selain sekolah, masyarakat, bahkan orang tua. Ya, orang tua. Jadi itu yang dapat membantu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Ini dalam yang tadi berkaitan dengan yang sebelumnya ini Pak, antara komunikasi guru dan siswa, komunikasi guru dan orang tua ini apa yang menyebabkan kok komunikasi ini kayak agak belum terlalu bagaimana ya Pak? Mungkin agak jauh lah. Ada gap Ada gitu ya. gap begitu. Bagaimana kira-kira solusinya Pak? Mungkin dengan cara bagaimana gitu. Nah itu tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan ini. Nah jadi bagaimana bisa orang tua paham ini, tentu komunikasi baik guru kepada orang tua kepada sekolah itu komunikasi ini harus terprogram. Itu ya, Baik terprogram. Pak ya. Apalagi dalam program sekolah dengan program komite, kadang-kadang mungkin dalam setiap akhir semester mungkin ada semacam rapat komite. Itu adalah wadahnya untuk bisa menyampaikan, sekolah menyampaikan pada orang tua menyampaikan ke sekolah tentang hal-hal apa kendala yang menyebabkan anak-anak ini menjadi rendah motivasi belajarnya, terus guru juga bagaimana mempersiapkan dalam sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Tapi ini semuanya saling keterkaitan. Demikian. Berarti antara itulah kerjasama ini tidak bisa anaknya itu dilepas saja di sekolah, artinya orang tua juga harus di rumah. Iya, partisipasi orang tua guru dan orang tua siswa juga. Pak, tentang ini model pembelajaran atau di pembelajaran mungkin selama ini saya terutama di kelas 1 menggunakan kok kurang inovatif. Model hal apa yang menyebabkan guru kurang atau belum menggunakan pembelajaran yang inovatif itu, mohon kayak bagaimana itu Pak pembelajarannya? Iya, sebetulnya apalagi sekarang ini kan zaman IT ya. Jadi dalam melaksanakan proses belajar mengajar ini guru tentu kan sebelum pelaksanaan proses itu kita mempersiapkan atau menyusun persiapan pembelajaran. Jadi dalam penyusunan pembelajaran tentu sudah menyiapkan media apa yang akan digunakan. Di dalam penentuan media itu tentu harus disesuaikan dengan materi yang mau disampaikan. Apalagi sekarang di zaman IT tentu kalau kelas-kelas rendah itu mungkin dibuatkan semacam, kalau mengajar kita menggunakan semacam PowerPoint, terus kita menyusun semacam animasi yang kenapa itu anak-anak kelas-kelas rendah itu selalu senang melihat film-film kartun, karena itu menarik penyajian. Jadi kalau misalnya guru mampu berinovasi, membuat animasi di dalam penyampaian pembelajaran, otomatis akan tertarik, dan guru juga ada satu poin tertentu bahwa dia berkreatif dalam menciptakan media pembelajaran yang sifatnya inovatif, tidak hanya monoton saja belajar, tetapi dia berkreasi bagaimana membuat media pembelajaran yang bersifat inovatif. Satu contoh itu animasi atau mungkin media lain yang pada intinya anak-anak bisa tertarik. Kayak kita misalnya
memberikan mengenai mungkin ya kita harus fokus mungkin melihatkan Iya, gambar-gambar gitu, ya. Pak, Ya. Jadi ya apa namanya penggunaan peraga itu sangat sangat penting. Karena ya tidak semudah ini Atau bisa juga dibawa misalnya keluar misalnya, atau dibawa di luar kelas, mengamati apa. Jadi misalnya bunga atau mana itu misalnya benda-benda yang nyata mungkin lebih menarik. Iya. Terakhir ini mengenai mengubah penggunaan itulah tadi Pak tentang TIK, penggunaan itu kayak guru, sehingga guru itu masih rendah dalam kemampuan TIK mungkin sekarang, dan diharuskan guru harus bisa penggunaan teknologi pemanfaatan teknologi yang ada mungkin Pak ya. Mungkin bagaimana menurut Bapak guru harus penggunaan TIK ini sebetulnya kalau dalam istilah keseharian suka tidak suka, mau tidak mau, memang dia harus mau. Ya. Hanya kelemahan ini pada umumnya pada rekan-rekan guru sekarang di lapangan ini sifatnya a priori atau masa bodoh dan tidak mau berubah. Jadi itu kendala utama. Padahal bagaimana guru mau berinovasi, bagaimana mau berkreatif dalam proses pembelajaran kalau penguasaan IT-nya itu rendah. Jadi mau tidak mau harus belajar untuk bagaimana kita bisa berubah. Karena istilahnya sudah harga mati kalau penguasaan IT oleh seorang pendidik, oleh seorang guru kalau ingin berubah, dan ke depan ini ya otomatis sudah menjadi persyaratan utama untuk seorang guru, bahkan seorang pemimpin dalam satuan pendidikan ini dia sudah bisa menguasai, karena sekarang sudah serba aplikasi. Dan betul kita ini harus tidak bisa cuek sekarang dengan perkembangan teknologi ini. Kita dituntut memang harus begitu Pak ya. Harus ya. Guru harus bisa menggunakan. Makasih Pak atas kesempatannya, dan Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk memenuhi tugas saya. Jadi kesimpulannya mungkin di sini Pak, dalam motivasi belajar rendah ini pentingnya Pak dukungan antara guru dan siswa dan guru, dan terutama dengan guru dan orang tua juga Pak ya. Ada komunikasi yang baik. Guru harus pintar mencari model-model pembelajaran yang berinovatif, bagaimana supaya menarik siswanya agar tertarik untuk belajar, mungkin begitu Pak ya. Orang tua harus, hubungan orang tua itu harus dibangun, dukungannya bagaimana supaya jangan diserahkan saja ke guru anaknya, mungkin begitu. Dan guru itu harus menyiapkan model pembelajaran yang berinovatif sebelum dia mengajar, gitu Pak ya. Terutama persiapannya. Metodenya harus diganti lah, mungkin jangan monoton ceramah tanya jawab, mungkin kita harus pandai. Bosan anak-anak. Dan satu lagi mungkin guru sekarang tidak boleh cuek dengan teknologi, harus melek teknologi ya. Harus suka tidak suka, mau tidak mau kita harus dituntut harus, dan tidak bisa bilang tidak bisa. Harus bisa. Mungkin terima kasih Bapak Pengawas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.